Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sedemikian rupa Allah sayang kepada kita. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala tidak kenal putus dan henti melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan anugerah. Tentu agar kita semakin memperoleh kebajikan itu di dunia maupun di hari akhir. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini saya ingin kembali untuk menambah dari apa yang sudah kita pernah bahas, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini sungguh sepertinya membutuhkan perenungan-perenungan, penghayatan-penghayatan yang sedemikian mendalam. Karena sesungguhnya betapapun seluruh ayat Al-Quran, seluruhnya tanpa kecuali adalah penuh dengan keistimewaan. Namun ayat ini adalah perlu kiranya untuk kita prioritaskan, kita renungkan. Karena sungguh di dalamnya adalah mengandung mutiara-mutiara yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini, dalam bagian pertama saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh luput bahwa ayat ini sekian banyak butiran harus kita ungkap, harus kita gali untuk menjadikan sebagai dasar norma di dalam hidup kita. Saya sudah sampaikan 7 hal. Mudah-mudahan 7 hal itu sudah kita coba. Bagaimana kita merasakan bahwa ayat ini sesungguhnya memberikan kepada kita pengetahuan, memberikan kepada kita dasar-dasar keimanan, memberikan kepada kita petunjuk dan pedoman bahwa seperti apa sesungguhnya albir yang Allah kehendaki dari setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya ingin kembali tambahkan sebagai bagian dari pelengkap sekaligus penggenap dan penambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kasih, Maha Sayang. Dan karena itu ayat ini menjadi bukti atas itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakina wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang akan
menjadi bagian daripada inspirasi kita agar hidup ini menjadi lebih lurus dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tambahkan bahwa yang kedelapan daripada apa yang kita harusnya capai dan raih dan kita rasakan dari ayat ini adalah bahwa manusia hidup di dunia ini semestinya seperti yang digambarkan dalam ayat ini, yaitu menyibukkan diri dalam dua hal. Yang pertama adalah tahdzib an-nafs, memperhunus jiwa kita, mempertajam hati dan keyakinan kita. Dunia sebenarnya semakin banyak, semakin melalaikan dan menyibukkan. Semakin kita rakus dengan dunia, semakin kita menjadi budaknya. Akan tetapi, bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia yang harus dia perhatikan. Bukan saja dunia yang sesungguhnya dia adalah merupakan bekal saja, jembatan saja, perantara saja menuju akhiratnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bahkan mendasari moral, sikap, kepribadian seseorang di dunia ini adalah ketika jiwa seseorang sedemikian sensitif, sedemikian tajam, dan sedemikian bersihnya karena dia diwarnai oleh ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pada kita bahwa kita semestinya sibuk bagaimana mempertajam jiwa kita. Bayangkan, Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa kata Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ada dua jenis yang harus kita serap dari kata-kata ini. Bahwa yang pertama adalah kita harus sabar. Sabar dalam keadaan mungkin kita dalam keadaan miskin. Sabar mungkin kita berada dalam keadaan sakit. Dan itu adalah tentu jiwa kita yang harus bisa dan pandai mengendalikannya. Berapa banyak orang yang begitu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dia suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesungguhnya ujian itu adalah bagian dari upaya meningkatkan diri orang tersebut. Oleh karena itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala imannya, dia justru akan merapihkan, akan memanage, akan memperhunus jiwanya sehingga dia semakin dekat dengan Allah, semakin kembali kepada Allah dan semakin dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat ini, semestinya seorang muslim juga merupakan bagian daripada nilai hidup yang paling berharga adalah bahwa dia berkhidmat kepada din. Berkhidmat kepada din, pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam ayat ini adalah wahinal ba's. Para ulama menafsirkan artinya adalah bahwa pada saat seseorang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia teguh, dia tangguh, dan dia tidak kembali membelakangi musuh-musuh Allah. Ingat, membelakangi musuh Allah adalah bagian daripada lari daripada peperangan dan perjuangan. Sesungguhnya dia adalah bukan saja sekedar onar, aib, celah, tetapi dia adalah merupakan dosa besar yang disebut dengan al-firar minaz zahf. Al-firar minaz zahfi adalah bagian daripada sepertujuh yang membinasakan seseorang. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah SWT mencantumkan as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus terbesit di dalam peri kehidupan manusia, khususnya seorang muslim, bahwa dia suatu hari bisa jadi dituntut untuk membuktikan keimanannya dalam rangka membela Islam ini melalui al-jihadu fi sabilillah. Benar, jihad fi sabilillah. Jihad adalah bukti daripada sungguh-sungguh menyatakan iman kepada Allah.
syahid adalah benar-benar membuktikan bahwa dia menyatakan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diakbarkan, dibesarkan, diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jihad adalah merupakan penentu setelah Allah Subhanahu wa taala terhadap keberhasilan, kejayaan, dan bahkan kesejahteraan kaum muslimin. Oleh karena itu, jihad diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai syariah yang wajib hukumnya, dan dia adalah terus berlangsung dan berlaku hingga hari kiamat. Tidak ada yang disebut dengan bahwa tidak ada lagi atau sudah terputus hukum jihad. Pada hari ini tidak ada jihad. Ini adalah pemahaman yang salah, ini adalah pemahaman yang sesat. Lihat di dalam ayat ini dikatakan adalah bahwa hinal ba's. Berarti suatu hari pada saat manusia menghadapi al-jihad fisabilillah, menghadapi perang, menghadapi musuh-musuh Allah SWT, dia harus tegar, dia harus teguh. Karena sesungguhnya bagian daripada kebenaran, bagian daripada takwa, bagian daripada albir adalah dia hendaknya bertahan dan mempertahankan, sabar dengan segala penuh hati yang dia mampu untuk menghadapi musuh-musuh Allah SWT, dan dia adalah tidak lari daripada tanggung jawabnya. Pemirsa Misal TV yang dirahmati Allah SWT, ingat ayat ini memberikan isyarat ada kesabaran dalam berperang. Ini menunjukkan bahwa ada namanya perang atau akan terjadi namanya perang, dan seorang muslim harus terbesit dalam pikirannya seperti itu. Bahkan dia sebagaimana yang diancamkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang belum pernah berperang, barang siapa yang dia tidak membisikkan hatinya dengan al-jihad fisabilillah, kata Rasulullah SAW, sungguh orang itu mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah saya ingin kemukakan bahwa ayat 177 dari surat Al-Baqarah ini adalah memberikan kepada kita tentang beberapa sendi nilai yang sangat permanen dalam apa yang disebut dengan ibadatun ijtimaiyah, ibadah sosial. Tentu tadi kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakina wabnis sabil wasailina wa fir riqab. Kemudian ada lagi wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan seterusnya. Apa sesungguhnya yang harus kita serap, yang harus kita maknai, dan harus kita jadikan ayat ini sebagai pegangan dan pedoman bagi kehidupan kita. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, setidaknya ada 7 poin yang harus kita pikirkan dan kita renungkan, bahwa kalau kita mau beribadah dengan sesungguhnya kepada Allah, khususnya dalam ibadah sosial, maka ayat ini memberikan kaidah tidak kurang dari perkara sebagai berikut. Pertama, tentu adalah kita harus punya wa'i, harus punya data, harus punya pengetahuan tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi realitas kehidupan manusia di sekeliling kita. Siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang disebut ibnus sabil, siapa yang termasuk orang yang meminta-minta, siapa yang termasuk orang-orang yang terbelenggu. Tentu tidak mungkin kita akan bisa menginfakkan harta kita kalau kita tidak tahu siapa yang miskin, siapa yang berhak. Allah menyebutkan satu persatu bahwa pertama adalah dzawil qurba, orang yang terdekat. Apakah Anda mengetahui bahwa orang yang terdekat, sehingga kita tahu bahwa terdekat dulu, kemudian yang lain. Nah, pemirsa TV, ini kaidah. Kaidah yang pertama, bahwa kita semua harus peka, harus sensitif. Ada tidak orang-orang yang Rasul, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini? Ada orang yang meminta-minta? Tidak. Ada orang yang termasuk dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bahwa mereka al-masakin. Siapa yang miskin di antara kita? Siapa yang mereka butuh kepada bantuan kita dan uluran tangan kita? Di dalam Islam,
Bukan mementingkan dia harus tinggi, dia harus sukses, dia harus banyak, dia harus kaya, kemudian tidak memperdudukan yang lain. Dalam Islam adalah justru wa atal mala ala hubbihi. Dia suka kepada harta, akan tapi dia peduli terhadap sesamanya. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, ini yang pertama. Kita hendaknya sensitif terhadap orang ada di sekeliling kita, dan mereka adalah butuh uluran tangan kita, bantuan kita, pertolongan kita. Yang kedua, ternyata dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kita hendaknya ada spirit, ada jiwa, ada kemauan untuk berusaha, melakukan upaya sejauh kemampuan kita untuk memberi manfaat pada orang. Bukankah as-sa'ilin, orang-orang yang meminta itu bisa jadi adalah bukan orang yang dekat dengan kita? Bahkan wafir riqab, muslimin yang mereka adalah berada dan ditawan oleh kaum kufar, itu adalah bisa jadi bukan kerabat kita. Kalau zawil qurba, jelaslah mereka adalah orang yang terdekat. Tetapi pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, al-masakin, wabnis sabil, wasailin, wafir riqab, mereka semua adalah akhorun, orang-orang yang di luar kita, tetapi mereka adalah saudara kita yang harus kita perhatikan. Harus ada upaya bagaimana kita membantu mereka. As-sa'yu fi nafil akharin, ini adalah tertanam dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga adalah ternyata hikmah daripada bagaimana, apa yang diharapkan daripada kita berbuat baik kepada mereka itu sebenarnya adalah idkhalus surur, memberikan atau berbagi bahagia, berbagi keberuntungan dengan saudara-saudara kita yang mungkin saja belum beruntung seperti kita. Kalau saja kita, misalnya Allah berikan kelapangan rezeki, kalau saja kita diberi oleh Allah amanah harta yang melimpah ruah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, ingat bahwa dalam rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain, dan kita hendaknya jangan egois, jangan senang sendiri, tetapi perhatikanlah orang lain. Berbagilah kebahagiaan itu dengan orang lain, bagikanlah kebahagiaan itu pada orang lain, masukkanlah rahasia bahagia itu kepada orang lain, sehingga mereka menjadi orang yang istiqamah, menjadi orang yang tertolong, menjadi orang yang merasakan manfaatnya adalah bahwa mereka sama dengan kita, saudara dari kaum muslimin. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, disentuh oleh ayat ini, diberikan isyarat oleh Allah dalam ayat ini. Maka dari itu marilah kita kembali. Sesungguhnya harus ada suatu spirit dalam diri kita untuk membagi dan memberi kebahagiaan dan kesenangan itu kepada orang lain. Sebagaimana hal itu kita rasakan, sebagaimana kita suka mendapatkan kesenangan, bagikanlah dan berikanlah kesenangan itu kepada orang lain. Ingat bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran. Kenapa Allah tertibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala hubbihi dzawil qurba wal masakin wabnis sabil wasailin wa fir riqab. Allah SWT memberikan urutan. Pertama adalah zawil qurba, orang terdekat dulu. Kemudian berikutnya adalah setelah itu masakin, orang-orang miskin. Kemudian berikutnya orang-orang yang minta-minta. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini menunjukkan bahwa ada urutan. Ada namanya taqdimu al-awwal fal-awwal. Ada namanya mengutamakan siapa yang lebih prioritas. Siapa yang berhak mendapatkan lebih dulu untuk kita bantu. Ini urutan seperti ini bukan mubazir begitu saja, tetapi harus kita perhatikan bahwa ada urutan-urutan, dan itu adalah tertib yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adalah bagian daripada pelajaran kita. Apabila kita ingin berbuat kebajikan, maka kebajikan itu urutkan sebagaimana yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang bisa jadi orang-orang yang disebut ar-riqab
tidak ada atau sangat sedikit atau sulit kita dapat. Tetapi dzawil qurba yang terdekat dengan kita, masa kita tidak tahu? Orang-orang miskin di sekitar kita, tentu kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, bahkan semakin tumbuh dan semakin membesar angka dan jumlahnya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, saya ingatkan sekali lagi bahwa ayat ini mengingatkan pada kita bahwa di dalam berbuat kebajikan, terutama masalah ibadah ijtimaiyah, itu adalah hendaknya mengurutkan mana yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan al-muwasat. Dalam ayat ini sesungguhnya kita diajarkan oleh Allah untuk apa yang disebut dengan muwasat. Muwasat itu adalah solidaritas. Bukankah kita tidak suka jika kita mengalami kekurangan dan kesusahan? Maka kenapa kita tidak peka dengan orang lain? Bukankah kita tidak suka jika kita menderita kelaparan? Kenapa kita tidak peka juga dengan orang lain? Itu yang disebut dengan muwasat, sesama manusia, sesama muslim apalagi, bahwa al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi yang lain. Karena itu, maka dia hendaknya merasa bahwa dia adalah saudaranya, dan hendaknya dia punya perhatian, dan hendaknya dia dekat, dan hendaknya dia silaturahmi, dan bagian dari itu semua adalah hendaknya dia berbuat kebajikan kepada saudaranya. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat melalui ayat ini atau berkenaan dengan masalah perkara sosial ini, bahwa bagian dari keindahan Islam adalah bahwa Islam mengajarkan tentang prinsip-prinsip takaful tadamun ijtimai. Tidak bisa kita lepas dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang sendiri-sendiri. Tentu tidak ada yang memahami seperti itu. Manusia justru tidak bisa hidup tanpa orang lain setelah Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah manusia perlu dengan orang lain. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini dengan jelas memberikan kepada kita pengukuh bahwa manusia hidup harus satu sama lain saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, dan saling jamin-menjamin satu sama lain. Apa yang disebut dengan tadamun, apa yang disebut dengan takaful ijtimai. Kenapa Allah SWT hendaknya memberikan orang itu harta yang Allah berikan kepadanya kepada orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang termasuk butuh, dan termasuk bahkan orang yang ditawan. Kenapa? Itu adalah merupakan bagian daripada ada namanya ruh tadamun. Ini yang belum ada pada kita, dan ini adalah yang harus kita galakkan. Islam mengajarkan bahwa Muslim itu adalah satu. Tidak ada yang kaya semakin kaya, yang melarat semakin miskin dan menderita. Yang ada adalah namanya tadamun. Siapa yang miskin ditanggung oleh orang kaya. Siapa yang kaya maka dia bersyukur pada Allah SWT. Orang yang miskin tidak boleh dengki dan hasud kepada orang yang kaya. Semua itu adalah bagian daripada lingkaran bala yang Allah berikan bala itu kepada orang. Lalu berikutnya, setiap manusia akan memposisikan dia terhadap bala itu. Termasuk orang yang berhasilkah atau termasuk orang yang gagal menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir daripada apa yang harus kita fahami dari ayat ini adalah bahwa ternyata dalam ibadah ijtimaiyah ini kita harus mengetahui ada ketentuan, ada koridor, ada adab, ada kaidah-kaidah tentang bagaimana seorang muslim berkaitan dengan orang lain, terutama orang yang membutuhkan dan belum beruntung. Syariat telah menetapkan ini, apakah dengan zakat, apakah dengan infak, apakah dengan sedekah. Tetapi kalau ini tidak lakukan, maka sungguhnya bahwa kita tidak atau belum menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang miskin? Berapa banyak orang yang meminta-minta? Berapa banyak orang ibnu sabil? Dan berapa banyak pula orang yang termasuk kaya dan asriya? Kalau seandainya itu adalah ada datanya, maka mengapa terjadi ketimpangan dalam masyarakat ini? Padahal sesungguhnya adanya kaya dan miskin bukan menjadi jurang pemisah. Tetapi ini merupakan bagian daripada kesempatan bagi orang kaya untuk beribadah dalam bidang ijtimaiyah sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, harus diperhatikan ternyata kenapa, apa hikmahnya di balik bahwa Allah memerintahkan kita untuk berinfak.
Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan, memberikan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan rezeki. Sesungguhnya Allah tahu bahwa manusia di antara penyakitnya adalah dia bukhl, syuh, yaitu kikir. Dan orang jika sudah terjangkit penyakit kikir, maka jangankan punya dirinya, punya orang lain harus menjadi miliknya. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, karena itu diobati. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, bahwa kikir ini harus diobati. Obatnya adalah infak dan sedekah. Dan bahaya kikir ini adalah sangat mengancam, membinasakan orang yang mempunyai sifat itu. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wasyuha fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Hati-hati kalian dengan penyakit bakhil. Karena sesungguhnya penyebab binasanya umat-umat terdahulu adalah karena penyakit kikir dan bukhl ini. Hamalu ansafaku dima'ahum wa intahaku hurumatillah. Bahwa semua itu akan membawa mereka satu sama lain saling tumpah darah, bunuh-membunuh, dan kemudian melanggar syariat Allah SWT, bahkan yang diharamkan Allah SWT. Kenapa orang suka dengan riba? Antara lain adalah karena dia terjangkit penyakit kikir. Kenapa orang itu adalah menjadi orang yang rakus? Karena dia adalah terjangkit penyakit kikir. Karena itu Allah SWT dalam ayat ini mengajarkan agar kita bersedekah, menunaikan, memberikan apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, seperti yang Allah absen tadi, wa dzawil qurba wal masakin wabnis sabil, dan seterusnya. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin buktikan bahwa Islam dalam satu ayat ini saja menampakkan bahwa Islam adalah universal dan Islam adalah lengkap, memperhatikan seluruh sistem, seluruh sisi yang ada dan riskan dan sensitif dalam alam semesta ini. Misalnya, Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini perkara yang berkaitan dengan masalah iman 5, dan itu kita sebut dengan rukun iman. Ditambah dengan dalam hadis adalah 6. 1, beriman pada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. 5 perkara Allah sebutkan dalam ayat ini. Berarti ayat ini berbicara tentang perkara akidah, dan Allah sebutkan 5 hal. Kedua, ibadah yang disebut dengan yaumiyah, ibadah hari, ibadah badaniyah. Ibadah yang kita kerjakan oleh badan kita, dan itu setiap hari, yang disebut dengan salat, kata Allah, wa aqamas salat. Kemudian yang ketiga, ibadatun maliyah, yang disebut dengan az-zakah. Bahkan tadi, wa atal mala ala hubbihi, itu adalah al-mal, berarti dia adalah ibadah maliyah. Kemudian adalah berikutnya, ibadatun ijtimaiyah, dan ini adalah tentu melalui infak dan sedekah, dan itu tersebut dalam ayat ini. Bayangkan 6 orang, 6 oknum, 6 pihak yang Allah utamakan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini agar kita peka, dan ini adalah merupakan ibadatun ijtimaiyah. Berikutnya adalah ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Jika manusia dan suatu masyarakat hilang dari satu sikap ini saja, maka sebetulnya masyarakat itu akan semuanya menjadi berantakan dan kacau. Apa itu? Yang disebut dengan al-wafa. Al-wafa. Kata Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Bayangkan para pemirsa, jika kedua pihak atau lebih bersepakat, lalu kesepakatan itu adalah dilanggarnya, betapa mengecewakan, betapa merugikan, betapa menggelisahkan, betapa merusak tatanan hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan berikutnya adalah apa yang disebut dengan akhlak. Akhlak oleh Allah SWT dalam ayat ini jelas dimunculkan, jelas ditampakkan bahwa apa yang disebut dengan sabru. Sabru dalam 3 hal. Sabar dalam ketika kita miskin, sabar dalam ketika kita sakit, sabar dalam ketika kita menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita hendaknya memahami ayat surat Al-Baqarah ayat 177 ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang memang disebut berbuat kebajikan, agar kita disebut orang yang benar, bukan julukan ataupun panggilan tanpa makna. Ternyata
semua julukan itu memerlukan pengorbanan. Berkorban dengan yang murah, berkorban dengan yang mahal. Berkorban dengan yang murah bisa jadi dengan harta. Mungkin harta itu dengan 1 rupiah, 2 rupiah, 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Atau berikutnya bahkan berkorban dengan sesuatu yang mahal yang kita miliki dalam diri ini, yaitu nyawa. Karena apa? Kata Allah SWT, wasabirna fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Nyawa di situ dikorbankan sehingga kita rela untuk mati dan sabar dalam keadaan menghadapi musuh Allah SWT. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kalau saja nyawa ini diambil oleh Allah dalam keadaan membela Islam, kita semua harus siap. Pemirsa Wisnu TV yang dirahmati Allah SWT, sungguh kata Allah SWT ketika mengatakan di akhir ayat ini, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Ternyata adalah mereka yang berkorban. Berkorban dengan apa yang mereka miliki berupa harta, mereka berkorban dengan apa yang mereka miliki berupa nyawa sekalipun. Pemirsa Wisnu TV yang dirahmati Allah SWT, subhanallah, ayat ini perlu kita renungkan dan kita hayati agar menjadi makna dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah yang terakhir. Saya ingin katakan bahwa Allah SWT pada akhirnya harus kita pahami dan kita yakini dengan sepenuhnya. Satu ayat ini adalah merupakan bukti bahwa Allah SWT sayang kepada manusia. Siapa yang ingin menjadi orang yang benar, siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, siapa yang mereka itu adalah ingin mendapat balasan dari Allah SWT, maka dia adalah berbuatlah seperti apa yang Allah perbuat atau nyatakan dalam ayat ini. Dan itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah SWT. Allah sayang kepada pelakunya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sholat, orang yang bersedekah, orang yang sabar, tentu Allah suka pada mereka. Tetapi Allah SWT juga sayang kepada orang yang disebut dengan miskin, yang disebut dengan orang-orang yang meminta, yang disebut dengan orang yang berada dalam kesulitan. Semua itu adalah Allah sayang. Dan bentuk sayang itu adalah Allah bagikan, Allah distribusikan untuk orang ini seperti ini, dan untuk mereka adalah mendapatkannya. Subhanallah, sedemikian rupa kasih sayang Allah SWT. Allah tebar, Allah sebar di alam semesta ini, dan itu semua terdapat dalam satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Pemirsa Wisnu TV yang dirahmati Allah SWT, akhirnya adalah kita harus mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata kebajikan itu adalah diartikan oleh Allah dengan as-sidqu dan at-taqwa. Siapa yang ingin disebut orang yang berbuat baik, maka dia harus termasuk orang yang sabar, orang yang termasuk orang yang benar, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Atau orang yang bertakwa kepada Allah adalah harus menjadi orang yang benar dan harus selalu orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini adalah 3 kata yang tidak boleh terpisahkan. Berbuat baik, benar, takwa. 3 kata ini adalah satu sama lain, tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling mengartikan. Jika kita ingin disebut orang yang bertakwa, maka kita harus benar dan berbuat kebajikan. Jika kita ingin kebajikan kita adalah berarti, maka kita adalah harus benar dan harus bertakwa kepada Allah SWT. Semua ini adalah terkandung penuh dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan melimpahkan selalu kepada kita taufik dan hidayah, sehingga kita selalu dibimbing oleh ayat-ayat seperti ayat ini, dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.